Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu dalam kegiatan Matsama Mankapuas tahun pelajaran 2021-2022 walaupun dalam keadaan daring. Salawat dan salam semoga juga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hari ini Ibu diberikan amanah untuk menyampaikan materi yang berjudul Bernalar Kritis dan Berjiwa Kompetitif. Namun sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Ratna Sriningsih SPD. Di Mankapuas, Ibu mengajar mata pelajaran matematika wajib dan matematika peminatan. Baik, Ibu langsung saja akan menyampaikan materi tentang bernalar kritis dan berjiwa kompetitif, ya. Yang pertama di sini adalah bernalar kritis, ya. Nah, mungkin kita sudah sering mendengar istilah bernalar atau berpikir kritis, ya. Tapi seringkali orang menyamakannya dengan argumentatif, ya. Padahal keduanya merupakan hal yang berbeda, ya. Berpikir kritis itu adalah proses berpikir yang membangun atau konstruktif untuk mencari solusi. Nah, sedangkan orang yang argumentatif mungkin saja hanya gemar berdebat demi memenangkan argumennya saja, ya. Nah, jadi argumentatif dengan bernalar atau berpikir kritis itu berbeda, ya. Kalau orang yang berpikir kritis atau bernalar kritis, dia akan berupaya untuk mencari solusi. Sementara orang yang argumentatif dia hanya sekedar berdebat saja, ya, berdebat demi memenangkan argumennya saja tanpa ada niatan untuk mencari solusi. Nah, apakah pengertian berpikir kritis? Dikutip dari Critical Thinking, Michael Straven, seorang profesor di bidang ilmu perilaku dan organisasional dari Claremont Graduate University, dia menyatakan bahwa berpikir kritis adalah proses disiplin intelektual untuk secara aktif dan terampil membuat konsep, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi. Baik informasi yang dikumpulkan atau dihasilkan melalui observasi, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi sebagai panduan untuk meyakini sesuatu dan melakukan sebuah tindakan. Berpikir kritis merupakan sebuah proses di mana kita harus membuat penilaian yang masuk akal, logis, dan dipikirkan secara matang. Ketika berpikir kritis, kita tidak hanya menerima semua argumen dan kesimpulan begitu saja, tapi juga mempertanyakan validitas dari argumen dan kesimpulan tersebut. Jadi dapat kita simpulkan, berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercaya. Berpikir kritis merupakan sebuah proses di mana kita harus membuat penilaian yang masuk akal, logis, dan dipikirkan secara matang. Oleh karena itu, berpikir kritis merupakan keterampilan yang wajib kita miliki. Karena dengan terbiasa berpikir kritis, kita tidak akan melakukan sesuatu semaunya, ya. Jadi sebelum melakukan sesuatu, sebelum berbicara, kita akan memikirkan terlebih dahulu, ya, baik buruknya, halal haramnya, dan apa efek yang akan terjadi jika hal itu kita lakukan. Hal ini sangat baik, ya, apalagi di era informasi yang begitu mudah, ya. Kita seringkali mendapat kiriman-kiriman, ya, berupa berita-berita. Nah, kita hendaknya tidak langsung men-share berita-berita yang kita dapatkan, tetapi kita teliti dulu apakah berita tersebut memang benar, sesuai fakta, ya. Nah, jadi tidak asal main share saja, ya. Jadi mesti dipikirkan terlebih dahulu, dilihat dulu informasi ini benar atau tidak, sumbernya dari mana, dan sebagainya. Jangan sampai kita men-share sesuatu yang hoax, berita bohong, ya, yang akhirnya nanti akan berakibat membawa mudarat terhadap diri kita sendiri. Contohnya kasus-kasus, ya, di mana ada orang yang menyebarkan berita bohong akhirnya harus berurusan dengan pihak
berwajib ya. Demikian juga dalam bertindak ya. Dalam bertindak juga kita harus mesti memikirkan baik buruknya ya, halal haramnya ya, karena kita mesti ingat ya, apapun yang akan kita lakukan itu nanti kelak akan diminta pertanggungjawaban ya. Jadi jangan sampai kita menyesal di kemudian hari ya. Ya, jadi baik buruk yang kita lakukan itu pasti akan mendapat balasan, baik di dunia yang pastinya di akhirat ya, seperti janji Allah di Quran surah Al-Jaljalah ayat 7 dan 8. Allah berfirman di Quran surah Al-Jaljalah ayat 7 yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan di ayat ke-8, dan barang siapa mengerjakan kejahatan atau keburukan sebesar zarah, niscaya dia juga akan melihat balasannya. Jadi hendaknya kita selalu berhati-hati ya, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertindak. Di samping itu, berpikir kritis nih merupakan salah satu kecerdasan yang diperlukan apalagi memasuki industri 4.0 ya, di mana dituntut untuk memiliki 4 kecerdasan, yaitu 4C: communication, collaboration, creativity, dan critical thinking. Jadi critical thinking atau berpikir kritis merupakan salah satu kecerdasan yang dituntut di era sekarang. Karena dengan memiliki kecerdasan critical thinking, diharapkan kita menjadi orang-orang yang mampu memberikan solusi ya, bukan yang membuat masalah ya, tapi sebaliknya kita bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungan kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mengasah kemampuan berpikir kritis. Orang yang berpikir kritis seringkali memiliki berbagai pertanyaan saat dihadapkan pada sebuah fenomena atau informasi. Beberapa jenis pertanyaan yang kerap dilontarkan pemikir kritis diantaranya adalah, dari mana informasi ini datang? Apakah sumber informasi dapat dipercaya? Apakah kesimpulan yang dihasilkan berdasarkan bukti atau hanya firasat atau naluri? Apakah aturan yang berlaku sudah final atau masih bisa dimodifikasi? Serta apakah kesimpulan menjawab persoalan? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang seringkali dimiliki oleh para pemikir kritis atau orang yang memiliki nalar kritis. Selain itu, orang yang berpikir kritis juga memiliki 3 keterampilan dasar, yaitu berupa yang pertama adalah rasa keingintahuan yang tinggi. Orang dengan pemikiran kritis itu selalu mencari informasi dan bukti terbaru, senang mempelajari banyak hal dan terbuka dengan ide baru. Kemudian yang kedua, skeptis, yakni selalu mempertanyakan informasi baru yang didapatkan, sehingga tidak mudah mempercayai perkataan orang lain begitu saja. Kemudian yang ketiga adalah kerendahan hati. Orang dengan pemikiran kritis berpikiran terbuka dan tidak gengsi mengakui kesalahan atau kekurangannya saat dihadapkan pada bukti yang meyakinkan bahwa ternyata ide dan pendapatnya salah. Ya, demikian pembahasan tentang bernalar kritis ya. Nah, sekarang kita lanjut kepada materi berikutnya, yaitu berjiwa kompetitif. Istilah kompetitif mungkin juga sudah sering kita dengar ya. Kompetitif itu adalah hal yang berhubungan dengan sebuah persaingan. Kompetitif artinya suatu kondisi perebutan atau keadaan berkompetisi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam memenangkan sebuah persaingan. Jiwa kompetitif biasanya disematkan kepada orang yang selalu ingin unggul dibandingkan orang lain dalam banyak hal. Nah, bagaimana menurut kalian? Ya, apakah jiwa kompetitif ini baik kita miliki? Ya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebenarnya ada banyak keuntungan jika seseorang mempunyai jiwa kompetitif. Nah, berikut beberapa alasan mengapa jiwa kompetitif itu baik untuk kita. Yang pertama adalah inovasi. Orang yang berjiwa kompetitif akan selalu berusaha untuk terus berinovasi, karena dia akan terus berusaha untuk lebih unggul dari orang lain. Yang kedua adalah bersemangat untuk memberikan yang terbaik. Ya, jadi orang berjiwa kompetitif itu akan selalu bersemangat untuk melakukan atau memberikan karya terbaiknya ya. Lingkungan yang kompetitif nih sangat cocok untuk mengembangkan keterampilan karena mendorong untuk selalu memberikan yang terbaik. Kemudian selanjutnya ya,
Jiwa kompetitif ini bisa melatih dan mengembangkan kontrol emosional ya. Orang yang berjiwa kompetitif biasanya terbiasa dengan keadaan yang penuh tantangan dan berusaha untuk menaklukkannya ya. Hal ini dapat melatih dan mengembangkan kontrol emosi dalam berbagai keadaan. Kemudian menjadi lebih kreatif ya. Untuk dapat memenangkan sesuatu atau menjadi yang terbaik tentunya membutuhkan pemikiran yang tidak biasa ya. Jadi persaingan akan mendorong orang berjiwa kompetitif untuk mencoba hal-hal baru yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kreativitas dan keterampilan dalam memecahkan masalah. Namun ada hal-hal yang perlu kita perhatikan juga ya, agar semangat kompetitif itu tidak menimbulkan dampak buruk. Karena ada beberapa efek negatif yang harus kita perhatikan, yaitu sebagai berikut. Kompetisi ternyata dapat menyimpan permusuhan dan agresi. Sikap ingin menang dalam segala hal itu dapat dengan mudah bermanifestasi menjadi perilaku agresif, kehilangan sportivitas, dan akhirnya dapat menipu diri sendiri maupun orang lain. Nah, hal ini tentunya harus kita hindari ya. Makanya kita harus sering-sering meluruskan niat ya, bahwa amalan-amalan yang kita lakukan itu adalah semata-mata untuk meraih ridha Allah ya. Jadi ini sebagai rem agar kita tidak berperilaku negatif. Jadi jangan sampai kita menghalalkan segala cara hanya untuk menjadi pemenang atau hanya ingin unggul daripada orang lain. Kemudian efek negatif yang lainnya adalah kompetisi menyebabkan putus asa ya. Jadi ketika orang yang berjiwa kompetitif merasa bahwa dirinya kurang mempunyai kompetensi untuk dapat berkompetisi atau tidak mampu menunjukkan prestasi, maka dia dapat kehilangan motivasi untuk melanjutkan kompetisi tersebut dan mencari aktivitas lain sebagai kompensasi dari kegagalannya. Yang berbahaya adalah ketika kompensasi yang dipilihnya adalah melakukan hal-hal yang buruk. Nah, hal ini juga tentunya harus kita hindari ya. Makanya kita harus senantiasa meyakini bahwa apapun hasil yang kita peroleh itu semuanya adalah bagian dari takdir atau ketentuan dari Allah ya. Jadi tugas manusia itu hanyalah berikhtiar semaksimal mungkin, berikhtiar dengan sebaik-baiknya, dan masalah hasil itu adalah ketentuan dari Allah. Hal ini tentunya akan memotivasi kita untuk senantiasa melakukan yang terbaik, dan kita tidak perlu kecewa ya apabila hasil yang kita peroleh tidak sesuai harapan ya, karena kita meyakini apapun yang kita lakukan tuh tentunya tidak ada yang sia-sia, semuanya akan mendapat balasan dari Allah. Kalaupun kita tidak mendapat balasannya di dunia, nah kita meyakini bahwa kita akan memperoleh balasannya kelak di akhirat. Jadi jangan sampai kita berputus asa ya, apalagi melakukan hal-hal negatif hanya karena kegagalan kita. Kecewa boleh, tapi jangan berlebihan dan jangan berkepanjangan. Jadikan kegagalan yang kita dapatkan itu sebagai pelajaran untuk dapat mengevaluasi apa-apa yang sudah kita lakukan sehingga ke depan menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersikap bijak dalam mensikapi jiwa kompetitif ini. Dan jangan sampai kita berlebihan ya. Seringlah untuk muhasabah dan meluruskan niat dalam melakukan semua amalan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana caranya melatih diri kita agar memiliki jiwa kompetitif? Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melatih diri kita agar memiliki jiwa kompetitif. Nah, diantaranya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama adalah tumbuhkan motivasi dari dalam diri ya. Luruskanlah niat dalam beramal semata-mata untuk meraih ridha Allah, dan meyakini bahwa semua amal perbuatan itu akan dihisab dan mendapat balasan. Ya, hal ini akan memotivasi kita ya untuk senantiasa berbuat yang terbaik ya, beramal sebaik-baiknya, karena kita meyakini apa yang kita perbuat tuh akan mendapat balasan dari Allah ya, baik balasan di dunia maupun balasan di akhirat. Ada banyak motivasi yang bisa kita peroleh dari ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Nah, diantaranya nih ayat yang ada di Quran surah Al-Baqarah 148. Nah, ini mungkin sangat familiar ya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan.
Jadi Allah telah memotivasi kita ya untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Kemudian di Quran surah Al-Mulk ya ayat 1 dan ayat 2 yang artinya Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Nah, ayat ini juga memotivasi kita ya untuk senantiasa melakukan amalan-amalan terbaik ya, karena tujuan Allah menjadikan kehidupan dan kematian itu adalah untuk menguji kita ya, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Dalam hadis juga ada disebutkan ya, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, yaitu hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, Ad-Daruqutni yang dihasankan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami nomor 3289. Ya, dengan ayat tadi maupun hadis tadi mudah-mudahan itu bisa memotivasi kita untuk senantiasa berusaha selalu berbuat yang terbaik. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah muhasabah atau merenung ya. Jadi luangkanlah waktu sejenak untuk menilai apakah sampai saat ini kita telah memberikan karya atau melakukan ikhtiar terbaik kita pada suatu pekerjaan kita ya. Jadi kita harus fokus kepada bagaimana caranya membangun diri kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Kemudian kita juga harus banyak bergaul ya. Nah, bergaul di sini tentunya bergaul yang positif ya. Bergaul dan bergabung dengan komunitas orang-orang yang baik, orang-orang yang bersemangat dalam melakukan kebaikan. Karena hal tersebut juga akan membuat kita termotivasi melakukan hal yang sama atau bahkan melakukan yang lebih baik. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang penuh semangat, maka kita juga akan ketularan semangatnya ya. Demikian pula sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak bersemangat, yang santai-santai, yang malas-malas, maka nanti kita juga akan terikut seperti itu. Makanya Rasulullah mewanti-wanti kita ya dalam memilih teman ya, seperti disebutkan dalam hadis. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hal lain yang bisa kita lakukan adalah berusaha menemukan kelebihan diri ya, karena dengan menemukan kelebihan diri kita maka kita dapat menjadikannya sebagai modal dasar dalam berkompetisi. Jadi mulailah kita menggali potensi diri kita, apa sih kelebihan kita ya, karena Allah menciptakan manusia tuh pasti ada kelebihannya ya, tidak mungkin hanya kekurangannya saja, pasti juga ada kelebihannya. Nah, coba kita inventarisir ya kelebihan apa yang ada pada diri kita dan kita coba maksimalkan kelebihan kita tersebut untuk melakukan kebaikan. Misalkan kita punya kelebihan memasak ya, atau kelebihan menciptakan sebuah kreativitas. Nah, mari kita gali itu semua ya, kita gali, karena semakin diasah nanti akan semakin bagus ya, semakin baik nanti potensi yang ada tersebut ya. Jangan sampai kita punya potensi tidak kita kembangkan, akhirnya tidak membawa manfaat. Kemudian hal yang penting juga adalah terus berusaha meningkatkan kompetensi ya. Jadi teruslah meningkatkan kompetensi yang ada pada diri kita dengan banyak belajar dan berlatih. Karena dengan memiliki kompetensi yang baik itu nanti dapat membuat kita menjadi lebih percaya diri ya. Gunakanlah masa muda kalian untuk terus belajar ya. Belajarlah sungguh-sungguh di sekolah. Dan jika kalian memiliki banyak waktu luang, kalian bisa memanfaatkannya untuk lebih meningkatkan kompetensi kalian dengan mengikuti kursus-kursus maupun pelatihan-pelatihan. Apalagi sekarang ya, begitu banyak kemudahan, kalian bisa mengikuti pelatihan-pelatihan secara online. Jadi mari kita manfaatkan kesempatan yang ada, isi waktu-waktu luang kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan malah diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Jadi sekarang kan kalian
belajar tidak full lagi ya, karena masih daring ya. Jadi begitu banyak waktu luang yang kalian miliki. Mari itu kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif dengan banyak belajar dan berlatih. Mungkin ibu bercerita sedikit tentang pengalaman ibu ya. Jadi sebelumnya ibu ini sangat gaptek ya, gagap teknologi. Bahkan dulu untuk memindahkan file dari komputer ke flash disk saja ibu nggak paham caranya ya. Nah, tapi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang secara online ya, alhamdulillah akhirnya ibu jadi paham lah terkait IT ya. Akhirnya bisa bikin berbagai media pembelajaran ya, baik itu berupa video ya. Ibu sudah bikin puluhan video ya yang ibu upload di channel YouTube ibu yang ibu gunakan untuk pembelajaran. Di samping itu juga ibu bisa membuat blog pembelajaran, bikin website pembelajaran, kemudian game edukasi Android ya yang berupa aplikasi Android ya, dan masih banyak lainnya ya. Semuanya itu ibu peroleh dari berlatih dan mengikuti pelatihan online. Jadi kalian jangan kalah sama ibu ya. Ibu saja masih semangat belajar. Kalian yang masih muda tentunya harus lebih semangat lagi ya, karena jalan kalian masih panjang, kesempatan kalian masih luas. Jadi manfaatkan waktu luangnya untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, kemudian untuk melatih diri kita agar memiliki jiwa kompetitif, kita juga bisa belajar dari kesuksesan orang lain ya. Karena dengan mempelajari kesuksesan orang lain tuh dapat menjadi salah satu faktor penyemangat ya untuk membantu kita menjadi lebih baik dalam menjalani pekerjaan kita ya. Nah, di samping itu juga kita bisa belajar juga dari kesalahan orang lain nih ya. Kita belajar dari kesalahan orang lain agar kita tidak melakukan hal yang sama ya, dan kita terus berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi ada baiknya kalau kita membaca biografi orang-orang sukses ya, karena dari situ nanti kita akan mendapatkan semangat ya, semangat untuk bisa juga menjadi sukses seperti orang lain. Nah, kemudian kita juga bisa bekerja sama dengan orang lain ya. Jadi cobalah untuk melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan orang lain ya. Dengan begitu, baik diri kita maupun rekan kita tuh nanti dapat mendorong satu sama lain untuk meraih pribadi yang terbaik. Dan ini juga merupakan salah satu keterampilan yang harus kita miliki di masa sekarang ya, yaitu collaboration ya. Seperti kita lihat ya, penemu-penemu dulu ya, sampai sekarang pun tuh mereka biasanya tidak ada yang menemukan sendiri ya, pasti dia bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi dalam membuat sebuah inovasi mereka bekerja sama dengan orang lain. Nah, jadi kita juga bisa mencoba melakukan kerjasama dengan orang lain, karena dengan bekerja sama nanti kita saling timbal balik ya, saling menutupi kekurangan satu sama lain, dan kita bisa termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Berikutnya adalah memanfaatkan kesempatan dan peluang ya. Cobalah untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada. Jangan takut gagal dalam mencoba sesuatu. Jangan pesimis dan harus selalu optimis dan positive thinking ya. Ini mesti kita tanamkan dalam diri kita. Jadi kalau misalkan ada kesempatan atau ada peluang, mari manfaatkan peluang atau kesempatan itu dengan sebaik-baiknya ya. Berusahalah berikhtiar dengan ikhtiar yang terbaik ya. Masalah hasil tuh kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita berusaha dulu. Karena banyak orang yang tidak mau memanfaatkan kesempatan hanya karena takut gagal ya. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya. Jadi kalau memang ada kesempatan, sejauh kesempatan dan peluang tersebut positif dan membawa kebaikan, mari kita manfaatkan ya. Nah, terakhir adalah mencoba mengikuti sebuah lomba ya. Dengan mengikuti lomba, maka kita dapat merasakan kompetisi yang sebenarnya ya. Banyak hal positif yang bisa kita dapat dalam mengikuti lomba. Salah satunya adalah pengalaman dan ilmu yang berharga ya. Jadi mengikuti lomba bukan sekedar untuk meraih juara ya, tapi nanti kalian akan memperoleh banyak pengalaman dan ilmu yang berharga, baik dari peserta lain maupun dari dewan jurinya ya. Dan kalaupun menjadi juara itu alhamdulillah, itu nikmat dan karunia dari Allah ya. Dan itu nanti akan memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi.
Jangan takut kalah ya. Jadi tujuan kita mengikuti lomba bukan sekedar untuk meraih juara, tapi kita ingin mengukur kemampuan kita ya, mendapat penilaian dari orang lain ya, sehingga bisa meningkatkan kompetensi kita ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah pengalaman ibu ya mengikuti lomba, apalagi sekarang lomba banyak diadakan secara online, maka kita mempunyai kesempatan yang sangat luas untuk mengikutinya ya. Alhamdulillah ibu beberapa kali mengikuti lomba secara online dan alhamdulillah ada memperoleh prestasi ya. Demikian materi yang ibu sampaikan, semoga bisa memotivasi kalian ya untuk bisa memiliki nalar yang kritis dan jiwa yang kompetitif ya. Manfaatkan waktu luang kalian untuk terus meningkatkan kompetensi kalian ya. Jadilah generasi madrasah yang hebat dan bermartabat ya. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.